Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Hari ini saya sedang berada di Jalan Raya Jakarta Bogor, ya, tepatnya di X Ramayana. Hari ini saya mau perpanjang SIM. Nah, teman-teman yang mau tahu proses perpanjang SIM itu seperti apa, ikuti saja video ini sampai dengan selesai. Nah, itu adalah antriannya ya. Sudah padat ternyata, ini jam 10. Registrasinya di mana, Pak? Registrasinya di mana? Apanya? Daftarnya di mana? Apa-apanya. Oh, di sini? Iya. Oh ya. Setelah itu baru ke sana ya, Pak? Iya. Ya, makasih ya, Pak. Kita lagi show. Ya? Kita lagi show. Lagi ngevlog, Pak, buat perpanjang SIM. Oh, mau buat. Iya, gimana, Pak? Boleh? Bisa Ya. lihat data Bapak? Oh iya. Daftarnya di sini? Iya. Oh iya, sebentar ya, Pak. Kebetulan saya mau perpanjang juga sekalian. perpanjang dua-duanya, SIM A dan SIM C. Oh, Bisa nggak sekalian, Pak, langsung? bisa. Saya. Apa aja, Pak, yang diperlukan? Fotokopi KTP 2 lembar masing-masing. SIM aslinya. Bener ya, Pak? Ini KTP-nya. Sama SIM aslinya ya. Ini nggak apa-apa, saya videokan, Pak, di sana nanti. Hah? Nggak apa-apa ya? Buat sharing aja ke teman-teman biar pada tahu gitu. Ya. Dari sini kemana, Pak? Udah, pokoknya tinggal tunggu panggil nama aja. Oh, di sana nunggunya. Ya, makasih ya, Pak. Ya, guys, setelah dikoordinir oleh Bapak yang tadi menerima registrasi ya di sana. Sekarang kita menunggu di sini untuk dipanggil namanya. Hari ini cukup penuh, guys. Ya, jadi teman-teman kalau datang tidak tahu nih jam berapa yang kira-kira longgar. Yang jelas sih ini udah jam 10.20 dan kondisinya udah penuh ya. Dan ini beroperasi dari jam 8 mungkin tadi sampai jam 3 katanya, jam 3 sore. Nah, ini orang-orang yang sedang menunggu juga sama ya. Saat registrasi tadi yang dibutuhkan untuk memperpanjang SIM ini adalah yang pertama adalah fotokopi KTP. Entah kenapa harus fotokopi padahal sudah KTP ya. Dan yang kedua adalah SIM yang asli kita. Nah, nanti dikumpulkan di sana dan kita di sini sedang menunggu panggilan namanya. Guys, itu udah mulai dipanggilin ya. Tadi udah 3 orang masuk ke dalam. Mungkin per 3 orang untuk dites. Kalau tidak salah ada tes psikologi dan juga cek kesehatan. Ya guys, mohon maaf videonya tidak bisa saya lanjutkan karena tadi saya ditegur oleh anggota polisi yang bertugas. Saya tidak boleh mengambil video saat melakukan perpanjangan SIM di sini, guys. Tapi akan tetap saya share kepada teman-teman bagaimana proses memperpanjang SIM A dan SIM C di SIM keliling ini ya, teman-teman. Akhirnya setelah beberapa waktu saya menunggu, akhirnya saya dipanggil dan SIM saya sudah selesai diperpanjang, teman-teman ya. Nah, ini dia SIM saya, ini adalah SIM C ya. Dan ini adalah SIM A-nya. Ini tampil dengan yang kekinian ya sekarang ya tampilannya. Tidak lagi menggunakan desain yang lama. Oke, teman-teman, saya akan sharing kepada teman-teman apa saja yang perlu teman-teman siapkan apabila akan memperpanjang SIM ya. Terutama di sini akan saya bahas adalah SIM A dan SIM C. Nah, sebelum saya share ke sana, saya akan cerita dulu bagaimana saya memperpanjang SIM ini ya. Jadi tadi teman-teman bisa melihat sendiri ya, saat saya datang saya menyerahkan SIM yang lama saya dengan KTP. Berarti teman-teman nanti harus menyiapkan fotokopi KTP. Di sini saya juga masih pusing ya. Mungkin teman-teman juga sudah tidak aneh lagi. Kenapa kita masih melakukan fotokopi KTP padahal KTP kita sudah KTP. Nah, tapi tidak apa-apa karena itu yang dijadikan syarat, jadi saya tetap disiapkan ya.
Jadi yang perlu dibawa adalah fotokopi KTP dan juga SIM yang lama, teman-teman. Nah, saat itu tadi saya langsung meregistrasinya. Registrasinya juga sangat luar biasa ya, hanya dikolektif oleh seorang petugas di sana. Kemudian kita diambil fotokopi KTP dan juga SIM-nya, SIM yang lamanya ya, dan dibawa. Kita tidak mendapatkan nomor antrian, teman-teman. Dan inilah yang akan menjadi salah satu hal yang kurang nyaman saat teman-teman menunggu ya. Kenapa begitu ya? Jadi begini, teman-teman. Ketika menunggu itu antrian sudah banyak banget ya. Tadi teman-teman melihat sendiri di video saya. Saat menunggu kita harus benar-benar pasang kuping agar ketika nama kita dipanggil kita bisa dengar ya. Nah, ini akan mempermudah apabila kita diberikan nomor antrian tentunya. Kenapa begitu? Jadi, ketika kita mendapatkan nomor antrian, kita memiliki prediksi lah ya, prediksi. Jadi, kapan nama kita atau nomor kita akan dipanggil. Sehingga kita bisa menunggu di tempat yang mungkin lebih nyaman dan bisa istirahat dulu gitu. Ya. Nah, saat menunggu pun bisa teman-teman lihat ya. Ini ya memang tempatnya sedikit terbuka ya. Ini kalau teman-teman lihat di X Ramayana Jalan Jakarta Bogor. Nah, ini kondisinya lumayan panas, apalagi sedang bulan puasa ya. Jadi pasti kurang nyaman. Tapi tidak masalah, itu sudah terjadi dan saya sudah selesai ya. Nah, lalu apa catatan buat teman-teman? Jadi kalau misalkan nanti mau perpanjang SIM, ya saran saya datang lebih pagi untuk menaruh berkasnya ya, SIM-nya. Jadi teman-teman bisa konfirmasi ke petugas apakah saya bisa tinggal pulang kemudian balik lagi atau antriannya tidak terlalu panjang sehingga teman-teman bisa langsung dipanggil nantinya. Nah, itu. Entah hari saya yang kurang beruntung atau bagaimana ya, tapi pas hari itu tepatnya ini sekarang tahun 2022 ya, bulan April, saya kedapatan antrian yang cukup panjang, teman-teman ya. Jadi tadi saya menaruh berkasnya tadi pagi jam 10.15 lah, sekitar jam segitu, dan saya jadi dipanggilnya ya, dipanggil untuk ke mobilnya itu adalah sekitar jam 3 sore ya, jam 3 lewat malah. Bayangkan teman-teman, dari jam 10 ya, 11, 12, 13, 14, 15 jam menunggu ya, dan harus masang kuping kapan nama kita akan dipanggil. Ya, beruntung di sekitar sana ada musola, jadi untuk sholat tetap kita laksanakan dan bisa istirahat sejenak di sana ya. Tapi tetap saja kita tetap harus konsentrasi agar nama kita tidak terlewat ketika kita dipanggil, kita bisa menuju ke mobil untuk melanjutkan perpanjangan SIM. Sekarang kita ke biaya perpanjangan SIM ya. Untuk memperpanjang SIM A dan SIM C ya, ini ya, saya kemarin mengeluarkan uang sekitar 415.000 ya. Bukan sekitar tapi pasti 415.000 untuk perpanjangan SIM-nya. Kemudian di luar ada jasa untuk memasang anti gores ya. Karena saya belajar dari SIM yang lama memang, jadi si angkanya itu hilang-hilangan gitu, makin lama makin pudar. Saya coba untuk dipasang, jadi dua ini dipasang anti gores 20.000 ya, yang berarti yang dikeluarkan 435.000 ya. Anti gores ini tidak dipaksakan, jadi kalau kita tidak mau dipasang juga tidak apa-apa gitu, tapi kalau mau dipasang bayar 10.000 per kartunya, per SIM-nya ya. Nah, itu. Jadi untuk memperpanjang dua SIM ini saya mengeluarkan uang 415.000. Sedangkan jika satuan, ini saya tanya juga kemarin ke petugasnya di sana, apabila satuan itu kalau SIM C ya, SIM C itu biayanya 235.000 ya. Sedangkan yang SIM A ini 240.000. Bedanya nggak terlalu jauh ya, teman-teman ya. Untuk apa saja alokasi dana itu saya juga kurang tahu pasti ya. Tapi yang jelas di sini saya mendapatkan asuransi ya. Ini asuransi untuk SIM A-nya dan ini asuransi untuk yang SIM C ya. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan ya.
dijelaskan besarnya santunan yang diberikan dari asuransi ini ya. Nih, teman-teman bisa lihat, apabila meninggal dunia, SIM A itu bisa mendapatkan santunan sebesar 7 juta rupiah dan SIM C mendapatkan santunan 4 juta rupiah. Ya. Kemudian apabila cacat permanen ya atau cacat tetap, maksimalnya adalah 7 juta untuk SIM A dan 4 juta untuk SIM C. Maksimalnya teman-teman ya. Kemudian biaya perawatan di rumah sakit itu 700.000 untuk SIM A dan 400.000 untuk SIM C. Ini apabila maksimalnya ya, biaya maksimalnya kalau perawatan di rumah sakit. Nah, teman-teman, saya juga tidak pernah atau jangan pernah lah, nggak apa-apa ya, digunakan asuransi ini. Tapi teman-teman perlu tahu juga bagaimana cara untuk mengklaim besaran santunan yang akan diberikan dari asuransi ini ya. Jika teman-teman ada yang tahu, boleh di-sharing di kolom komentar teman-teman ya. Nah, selain itu juga teman-teman, mungkin ada pembiayaan untuk tes psikologi dan juga cek kesehatan. Karena tes psikologi dan cek kesehatannya ini harus dilakukan di sana teman-teman ya. Langsung dari petugas kepolisian yang akan bertugas untuk melakukan pengetesan kepada kita dan juga pengecekan kesehatan kepada kita. Ya guys, mungkin tidak semua tempat perpanjangan SIM atau di SIM keliling itu seperti ini. Ada mungkin yang nyaman, ada yang lebih efektif, cara registrasinya lebih enak juga ya. Ada juga mungkin yang seperti itu, tapi ini saya share hanya pengalaman saya saja teman-teman ya. Ini saya perpanjang SIM di X Ramayana Jalan Jakarta Bogor ya, di SIM keliling ya. Kebetulan ini hari Selasa tanggal 12 April 2022. Nah, itulah yang saya rasakan, ini menjadi bahan buat pertimbangan teman-teman ketika mau perpanjang SIM. Ya, itulah teman-teman kesan dan pesan saya untuk memperpanjang SIM ya. Jadi silakan teman-teman perpanjanglah segera kalau misalkan waktu untuk perpanjang sudah tiba ya, karena kalau misalkan lewat sehari pun teman-teman harus bikin ulang ya itu. Terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah membantu saya jadi punya SIM ya, atau jadi bisa memperpanjang SIM lagi. Jadi saya menjadi warga negara yang taat, menjadi pengendara yang tertib di jalanan ya, karena sudah memiliki surat izin mengemudi ini ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.